Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri EN Darwati serta rekan saya Umayyah Miftahul Jannah yang akan memaparkan materi terkait sistem gerak pada hewan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal sistem gerak pada hewan. Nah, gerak merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rangsangan. Nah, gerak ini pada tumbuhan dan hewan berbeda karena tumbuhan tidak mempunyai alat khusus untuk bergerak, sedangkan hewan mempunyai alat untuk bergerak. Nah, mikroorganisme ini bergerak dengan cara tertentu. Dalam kehidupan, ada beberapa bagian yang dapat membantu organ satu dengan organ yang lainnya. Nah, contohnya itu ada otot. Nah, di mana otot ini dapat melekat di tulang yang berfungsi untuk bergerak aktif. Nah, selain itu, otot juga merupakan jaringan pada tubuh hewan yang bercirikan mampu untuk berkontraksi. Nah, aktivitasnya ini biasanya dipengaruhi oleh saraf. Nah, unit dasar dari seluruh jenis otot adalah miofibril, yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Nah, pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria sekitar miofibril. Terdapat pula macam-macam otot yang berbeda pada vertebrata. Yang pertama adalah otot jantung, yaitu otot yang menyusun dinding jantung. Dan otot polos terdapat pada dinding semua organ tubuh yang berlubang, terkecuali pada empat jantung. Nah, kontraksi otot polos yang umumnya tidak terkendali memperkecil ukuran struktur-struktur yang berlubang. Nah, pada saat otot berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar miofibril. Oleh karena itu, banyak jenis otot terdiri dari otot lurik, otot jantung, dan otot rangka. Nah, ketiganya mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda pula. Halo teman-teman, saya pemateri kedua dengan nama Umayyah Miftahul Jannah dengan NIM 1908-106158 dengan materi sistem gerak pada hewan invertebrata dan sistem gerak pada hewan vertebrata. Pertama yaitu sistem gerak pada hewan invertebrata. Sistem gerak pada hewan invertebrata yaitu gerak amoeboid adalah suatu bentuk gerak yang merupakan ciri khas dari amoeba dan protozoa lainnya. Sel-sel amoeba mengubah bentuknya dengan menonjolkan dan menarik pseudopodia. Pseudopodia adalah kaki semu yang dimiliki oleh amoeba dan protozoa dari titik di mana saja di permukaan selnya. Sel-sel seperti itu diselubungi oleh suatu membran lembut yang sangat fleksibel disebut plasmalemma. Selama gerak amoeboid terjadi, beberapa pseudopodia dapat mulai terbentuk di beberapa bagian sel. Tetapi, biasanya hanya satu yang dominan dan sel akan bergerak ke arah yang dominan tersebut. Perlu ditegaskan bahwa bagian depan kaki semu yang permanen karena kaki semu yang dominan dapat terbentuk di permukaan sel mana saja. Sitoplasma amoeba dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ektoplasma yang memiliki karakteristik setengah keras atau kaku, terletak di bawah membran sel, dan yang kedua yaitu endoplasma. Endoplasma memiliki karakteristik yaitu sedikit lebih encer dan terletak di lebih dalam. Selanjutnya yaitu flagela dan bulu getar. Yang pertama yaitu flagela. Suatu flagel bergerak simetris dengan undulasi mirip pada ular, sehingga air didorong sejajar dengan sumbu memanjang milik flagela. Sebaliknya, bulu getar bergerak tidak simetris, bergerak ke arah yang satu berlangsung dalam keadaan tegang atau kaku, disertai dengan tenaga yang kuat dan cepat. Kayuhannya terbalik, sehingga kembali pada posisi semula. Air didorong sejajar dengan permukaan bulu bergetar itu. Gerak dasar pada bulu getar terdiri atas 3 macam, yaitu gerak pendulum atau gerak yang paling sederhana, kemudian gerak fleksural, dan gerak undulasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem gerak pada hewan vertebrata.
Sistem gerak pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat tubuhnya. Hal tersebut diatasi dengan adanya endoskeleton atau rangka dalam yang dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Endoskeleton tersusun dari tulang dan otot yang bekerja sama untuk membentuk sistem gerak. Endoskeleton hewan memiliki bentuk yang khas. Bentuk khas inilah yang menjadi bentuk tubuh pada masing-masing jenis hewan. Sistem gerak hewan vertebrata sama seperti manusia. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak yang pasif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tubuh dari hewan vertebrata. Yang pertama yaitu mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. Yang kedua, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Kemudian yang ketiga, tubuhnya berbentuk simetris bilateral. Dan yang keempat, mempunyai kepala, leher, badan, dan juga ekor. Walaupun terkadang ekor dan lehernya tidak mutlak ada. Contohnya seperti pada katak. Selanjutnya yaitu ciri dari alat tubuh hewan vertebrata. Yang pertama yaitu mempunyai kelenjar bundar, edoksin yang menghasilkan hormon untuk pengendalian, pertumbuhan, dan proses fisiologis dari faal tubuh. Kemudian yang kedua, susunan saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh panas dan tetap atau homoiternal dan bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan atau oikiloternal. Kemudian yang keempat yaitu sistem pernafasan dengan paru-paru, kulit, dan insang atau operkulum. Kemudian yang kelima, alat pencernaan memanjang mulai dari mulut sampai kanus yang terletak di sebelah vertebran atau depan dan tulang belakang. Kemudian yang keenam yaitu kulit terdiri atas epidermis atau bagian luar dan endodermis atau bagian dalam. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai mekanisme sistem gerak dari hewan invertebrata dan mekanisme sistem gerak pada hewan vertebrata. Mengenai mekanisme gerak hewan pada invertebrata telah dilampirkan video sebagai contoh agar kita bisa mengetahui ilustrasi atau memiliki bayangan mengenai bagaimana sih amuba dan protozoa lainnya bergerak. Baik, materi selanjutnya adalah mekanisme gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama adalah pisces. Bangsa pisces merupakan hewan vertebrata yang hidup di air. Pisces memiliki rangka pada otot tubuh kanan dan kirinya, sehingga pisces dapat melindungi sirip tambahan difungsikan menjaga keseimbangan, gelembung renang berfungsi mengatur gerakan arah atas atau vertikal, dan susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel berfungsi mendorong ekor ikan melawan gerak air. Kelas yang kedua yaitu aves. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di air. Hewan udara contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung.
Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, bentuk tubuh burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Kelas selanjutnya yaitu kelas amfibi. Contoh dari kelas amfibi adalah katak dan kodok. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi, baik itu di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini merupakan memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Selain itu, bentuk tulang kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini menyebabkan tulang kepala katak sangat ringan namun kuat. Kelas selanjutnya yaitu reptil. Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, buaya, dan sebagainya. Contohnya adalah ular. Ular bergerak dengan cara merayap atau melata, baik di atas tanah, air, maupun pada saat berenang di air. Bentuk tulang ular yaitu terdiri atas tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri atas ratusan buah ruas-ruas tulang belakang, sedangkan pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang, dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Kelas terakhir dari vertebrata adalah mamalia. Contoh dari hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat, ada yang hidup di air, di darat, maupun di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat adalah kuda. Kuda memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-otot yang elastis terhubung dengan tulang-tulangnya, menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan mamalia yang lainnya. Pada saat kuda berlari, maka kaki kuda paling belakang memberikan dorongan agar kuda dapat maju ke arah depan. Kencang atau lambatnya kuda berlari tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Selanjutnya mengenai pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang hubungan tulang dan otot dalam sistem gerak. Nah, tulang dan otot merupakan jaringan yang paling banyak mengisi tubuh dan manusia. Nah, tulang merupakan jaringan tubuh yang berfungsi untuk menopang tubuh dan bagian-bagiannya. Nah, karena fungsi untuk menopang, maka tulang ini mempunyai struktur yang kaku. Nah, sedangkan otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Nah, ada yang untuk menggerakkan tulang dan sendi, ada yang untuk menggerakkan organ tubuh, ada juga yang khusus untuk memompa darah di jantung. Nah, gerakan tubuh dimungkinkan oleh kerjasama antara tulang dan otot. Nah, otot memiliki gaya mengerut, menggerakkan tulang atau kulit. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Nah, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang ini tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang kelima, terkait asal-usul gerak hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Nah, di mana alat gerak pada vertebrata meliputi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini kemudian akan bekerja sama dalam melakukan pergerakannya sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, gerak adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Kemudian, tulang ini disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, otot ini disebut alat gerak aktif karena otot memiliki
senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktomiosin. Nah, dengan aktomiosin inilah kemudian otot dapat bergerak sehingga pada saat otot menempel pada tulang dan bergerak, dengan otomatis tulang juga akan bergerak. Nah, dengan memiliki aktomiosin ini, maka otot mempunyai sifat yang lentur atau fleksibel dan mempunyai kemampuan untuk memendekkan serabut ototnya pada saat kontraksi dan memanjangkan serabut ototnya pada saat relaksasi atau kembali pada posisi semula. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir yaitu mengenai kelainan sistem gerak. Ada banyak sekali kelainan sistem gerak yang sudah ditemukan oleh para peneliti ataupun teknik kesehatan. Namun beberapa contoh yang akan disebutkan hanyalah beberapa contoh kecil dari banyaknya kelainan sistem gerak. Yang pertama yaitu rachitis. Rachitis merupakan penyakit tulang. Rachitis merupakan salah satu penyakit tulang disebabkan kekurangan vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu proses penimbunan zat kapur pada waktu pembentukan tulang. Jadi, apabila kekurangan vitamin D akan menyebabkan tulang anggota gerak berbentuk X atau O. Kelainan yang kedua adalah mikrosefalus. Mikrosefalus adalah pertumbuhan tulang tengkorak yang terhambat sebab abnormalitas dari tirosin sehingga ukuran kepala menjadi kecil. Mikrosefalus merupakan salah satu penyakit tulang tengkorak yang cukup langka. Ukuran tulang tengkorak bisa saja berhenti pada usia tertentu. Kemudian kelainan yang ketiga adalah hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan salah satu kelainan yang ditandai dengan penggumpalan abnormal cairan spinal dan juga terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Beberapa penyebab terjadinya hidrosefalus diantaranya ialah buruknya mekanisme penyerapan cairan akibat radang atau cedera otak. Kelainan yang keempat adalah akromegali. Merupakan salah satu penyakit pada tulang pipa yang menebal sebab kelebihan hematokropin yang bersifat lokal. Penyebab yang paling sering dari penyakit akromegali ialah tumor jinak di kelenjar hipofisis yang berada di bawah otak. Apabila tidak segera ditangani dengan serius, penyakit ini akan menjadi lebih parah serta berpengaruh pada organ-organ lainnya seperti tengkorak yang melindungi otak. Kelainan yang kelima adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penurunan berat tulang sebab osifikasi dan terjadi penghambatan reabsorpsi bahan tulang. Hal ini bisa disebabkan oleh kelainan fungsi hormon parahormon. Secara umum, penyakit osteoporosis diakibatkan karena kekurangan kalsium yang berkaitan dengan usia dan ketidakseimbangan antara kecepatan hancurnya tulang serta pembentukan tulang yang baru. Osteoporosis ini umumnya terjadi pada usia di atas 70 tahun dan paling sering menyerang wanita. Yang terakhir yang akan dibahas di materi ini adalah fraktura. Fraktura merupakan tulang retak yang tidak sampai menyebabkan organ lain terluka, atau bisa saja menyebabkan otot atau kulit terluka. Fraktura adalah suatu keadaan terputusnya tulang yang utuh beserta jaringan di sekitarnya, sehingga struktur tulang mengalami perubahan dan juga kerusakan yang bisa menimbulkan rasa sakit. Hal ini bisa juga menyebabkan tulang yang patah tersebut kehilangan fungsinya. Baik, alhamdulillah teman-teman, sekian materi yang bisa kami sampaikan selaku pemateri, dan kalian adalah orang-orang hebat yang bisa mencapai tahap ini. Semoga kita dan kami semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.